Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ulil Hidayah dengan NIM 055. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang sudah saya baca di kompas.com. Jadi kasus ini yaitu ada nih seorang anak yang berusia 3 tahun meninggal karena dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Yaitu kenapa? Karena si orang tua ini masih sangat-sangat muda, teman-teman. Jadi kasus ini itu terjadi di Tambun Selatan, Bekasi di awal tahun 2025 kemarin ya, di Januari. Nah, si orang tua anak ini memukul dan menyiksa anaknya di minimarket. Karena apa? Karena si anak ini muntah, teman-teman, di minimarket. Terus orang tuanya ini tuh malu dan marah, lalu mereka ini kehilangan kontrol emosi. Kemudian kenapa dikatakan abnormal, teman-teman? Jadi perilaku ini kenapa abnormal? Karena perilaku ini nih berbahaya bagi si anak dan berbahaya bagi orang tuanya, bagi orang sekitarnya. Kenapa? Karena si anaknya aja meninggal karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu menyimpang dari norma agama, hukum, dan sosial. Jadi mereka ini nggak punya etika, jadi kan menyimpang. Anak aja nggak dihargai, jadi sangat-sangat ini ya, miris. Nah, kemudian tidak bisa menjalankan peran sebagai orang tua. Seharusnya kan muntah itu hal yang sepele ya, teman-teman. Jadi bukannya membersihkan dan menasihati dengan baik, namun si orang tua ini malah memukul dan menyiksa si anak hanya karena malu. Kemudian uh, kenapa dikatakan abnormal, yaitu karena menyebabkan penderitaan dan trauma bagi orang yang sudah melihat. Jadi penderitaan apa? Ya penderitaan bagi si anak tadi, karena anak tadi saja sampai meninggal. Kemudian apa yang dilihat orang lain ketika melihat uh, trauma melihat penyiksaan itu akan menjadi trauma bagi yang melihat. Kemudian jenis gangguan ini tuh gangguan yang dalam mengontrol emosi dan perilaku agresif yang orang tua lakukan ini kepada si anak. Nah, gejala yang terlihat saat saya membaca berita tadi yaitu emosinya itu meledak-ledak. Jadi kalau misalkan si orang tua ini nggak emosinya nggak meledak-ledak, pasti si anak ini nggak jadi korban kan. Kemudian kekerasan fisik terhadap anak. Nah, gejala seperti kekerasan fisik terhadap anak ini termasuk abnormalitas, teman-teman, karena ya tadi kembali lagi ke tadi mereka ini menyimpang. Nah, kemudian tidak mampu berpikir jernih. Nah, andai saja mereka ini berpikir jernih, mungkin saja anak itu tidak akan meninggal ya, teman-teman. Tapi karena sudah takdir ya. Dari apa yang sudah saya baca tadi, mungkin enggak mungkin sih, penyebabnya mungkin stres dan tekanan hidup. Jadi karena mungkin si orang tuanya ini masih sangat muda dan mereka mungkin belum matang ya pikirannya. Jadi mereka mengalami stres, kemudian tekanan hidup sehari-hari mereka seperti si anak ini. Jadi menyebabkan mereka ini tuh melakukan kekerasan kepada si anak. Yang kedua yaitu kurangnya ilmu tentang cara mengasuh anak. Mungkin karena nikah muda ya, teman-teman. Jadi si orang tuanya ini tuh nggak punya ilmu banyak tentang parenting anak. Jadi mereka ini belum matang emosinya. Kemudian secara tidak langsung mereka berpikir pendek dan melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Nah, miris banget ya, teman-teman. Kemudian ada nih cara penanganan bagi kasus ini. Mungkin karena sudah terlanjur deh, bisa nih si orang tuanya ini melakukan terapi orang tua. Agar apa? Agar mereka ini bisa mengontrol emosinya. Jadi di kehidupan selanjutnya itu tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Yang kedua yaitu konseling keluarga. Jadi kedua orang tua ini bisa nih ke konseling keluarga agar mereka ini bisa diajarkan
bagaimana sih menjadi hubungan dalam rumah tangga yang lebih sehat, teman-teman. Kemudian edukasi pengasuhan orang tua untuk edukasi pengasuhan anak. Jadi karena mereka ini sangat muda sekali, pasti mereka ini minim sekali ilmu untuk parenting seorang anak. Jadi mereka ini butuh sekali edukasi agar mereka bisa merawat anak dengan lebih baik, dengan sehat. Jadi kesimpulannya, kasus ini tuh mengajarkan kita bahwa pengendalian emosi ini sangat penting, teman-teman, terutama bagi orang tua yang nikah muda. Jadi kurangnya kesiapan mental dan kurangnya pengetahuan bisa berujung pada kekerasan yang fatal, terutama pada kematian anak tadi ya. Jadi korbannya itu anaknya sendiri. Ya, maka dari itu kita perlu pendidikan mental dan keluarga yang kuat agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban si orang tua. Jadi itu ya video dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.